Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Fitriani dari kelas MN23N, jurusan Manajemen Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis inovasi perusahaan pada PT Astra International pada tugas manajemen perubahan. Baik, yang pertama ada PT Astra International Tbk adalah salah satu konglomerat terbesar dan terdiversifikasi di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1957-an dan bergerak di berbagai sektor seperti sektor otomotif, jasa keuangan, alat berat, agribisnis, teknologi farmasi, eh, dan infrastruktur. Asal terkenal dengan bisnis otomotifnya, terutama pada sektor distributor dan produsen kendaraan terkemuka di Indonesia dengan merek-merek seperti Toyota, Honda, dan Isuzu. Selain sektor otomotif, Astra juga memiliki bisnis yang signifikan di sektor-sektor lain seperti pertambangan, perkebunan, dan jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, dan pembiayaan. Pesta Astra Internasional, sebuah perusahaan terkemuka di Indonesia yang sedang menjajaki strategi-strategi yang inovatif untuk meningkatkan posisinya di pasar otomotif. Presentasi ini menganalisis dua pendekatan utama, yaitu strategi Samudra Biru dan inovasi spiral. Selanjutnya ada strategi Samudra Biru atau Ocean Blue, yaitu menciptakan ruang pasar baru. Kondisi nilai sebelum inovasi, PT Astra International telah membangun eksistensi yang kuat di sektor otomotif dan alat berat. Nilai-nilai utama pelanggan meliputi harga yang kompetitif, kualitas produk, layanan purna jual, dan ketersediaan suku cadang dan fasilitas pemeliharaan. Yang kedua ada analisis pesaing, yaitu pesaing utama termasuk perusahaan otomotif lokal dan internasional seperti Toyota, Honda, dan Mitsubishi. Para pemain ini berfokus pada peningkatan kualitas produk, mengurangi biaya produk, dan memperkuat layanan purna jual. Mereka menawarkan berbagai model dengan fitur-fitur terbaru, menciptakan persaingan yang ketat di pasar yang sudah mapan. Selanjutnya ada strategi Samudra Biru, yaitu melakukan diferensiasi, melakukan inovasi. Yang pertama ada eliminate atau mengurangi kompleksitas produk atau fitur yang tidak lagi dibutuhkan oleh pelanggan, seperti fitur yang jarang digunakan oleh sebagian besar konsumen. Yang kedua ada reduce, yaitu biaya produksi yang lebih rendah atau fitur premium yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar menengah ke bawah. Yang ketiga ada raise, yaitu meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pelanggan, misalnya dengan meningkatkan jaringan layanan purna jual dan menawarkan lebih banyak pilihan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Yang keempat ada create, yaitu mengembangkan kendaraan berteknologi ramah lingkungan atau kendaraan listrik yang menarik bagi konsumen yang semakin peduli terhadap keberlanjutan. Selanjutnya ada strategi Samudra Biru atau strategi Ocean Blue, yaitu mengidentifikasi peluang pasar, yaitu ada peta utilitas pembeli. PT Astra PT Astra dapat mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi di pasar otomotif Indonesia, seperti kurangnya kendaraan dengan efisiensi efisiensi bahan bakar yang tinggi gitu. Harga yang murah untuk kendaraan listrik dan layanan penjual yang lebih cepat dan dapat diandalkan. Yang kedua ada non pelanggan, yaitu non pelanggan termasuk individu yang belum membeli kendaraan karena harganya yang tinggi atau mereka yang lebih memilih transportasi umum atau kendaraan listrik lain gitu. PT Astra dapat menyasar kelompok ini dengan menawarkan produk yang lebih terjangkau dan juga lebih ramah lingkungan supaya menarik pelanggan. Selanjutnya ada strategi Samudra Biru atau Ocean Blue, yaitu menilai kekuatan dan kelemahan. Ada kelebihan. Ya, kelebihan atau kekuatan yaitu Astra dapat menciptakan diferensiasi yang signifikan melalui pengembangan produk ramah lingkungan dan peningkatan layanan purna jual. Yang kedua ada kelemahan, yaitu untuk memasuki pasar baru yang belum terbukti, diperlukan investasi yang besar dan mengedukasi pasar tentang produk baru yang membutuhkan waktu. Selanjutnya ada inovasi spiral, yaitu pendekatan peningkatan berkesinambungan. Yang pertama ada kebutuhan pasar. Kebutuhan pasarnya menuntut kendaraan yang lebih efisien, serta ramah lingkungan dan memiliki biaya kepemilikan yang lebih rendah. Peraturan pemerintah yang semakin cenderung kendaraan listrik atau hibrida mempercepat kebutuhan akan inovasi teknologi dan produk. Selanjutnya ada
Kolaborasi multi-stakeholder. Astra harus berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan seperti pemasok baterai untuk kendaraan listrik, mitra teknologi untuk membangun perangkat lunak kendaraan, dan regulator yang menetapkan standar emisi kendaraan dan insentif untuk kendaraan ramah lingkungan. Selanjutnya, untuk inovasi spiral ada siklus pengembangan atau iteratif. Yang pertama ada ideasi, yaitu mengumpulkan ide terkait pengembangan kendaraan ramah lingkungan atau produk berbasis teknologi baru. Yang kedua ada pengujian, yaitu menguji prototip kendaraan listrik atau model hibrida untuk mengevaluasi kinerja, biaya, dan penerimaan pasar. Yang ketiga ada iterasi dan penyempurnaan, yaitu berdasarkan umpan balik, produk dimodifikasi untuk meningkatkan efisiensi daya tahan dan harga jual. Yang selanjutnya ada spiral innovation, managing innovation risk, yaitu resikonya. Yang pertama ada biaya pengembangan, yang kedua ada ketidakpastian pasar, yang ketiga ada perubahan kebijakan, dan yang terakhir ada risiko pada teknis. Selanjutnya kesimpulan dari eh, presentasi kali ini yaitu kelebihannya pendekatan spiral memungkinkan PT Astra untuk terus mengembangkan produk secara bertahap dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses inovasi. Iterasi yang cepat memungkinkan perusahaan untuk merespon kebutuhan pasar dengan lebih fleksibel. Ya, kelemahannya ada proses yang berulang-ulang dapat menghabiskan banyak waktu dan sumber daya, serta biaya mungkin ya. Selain itu, risiko kegagalan produk di pasar juga tetap ada, terutama jika inovasi tersebut terlalu maju atau tidak diterima pasar. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan atau misinformasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.